Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semangat semua? Masya Allah. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tenadahkan tangannya semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kami, bapak ibu, anak-anak kami yang kami sayangi, malam hari ini sebelum kita mulai menghafal Al-Quran, malam ini jadwal kita tajwid, menghafal hukum-hukum membaca Al-Quran. Sebelumnya kita mulai pembahasan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a." Siapa orang yang keluar dari rumahnya diniatkan dalam hatinya untuk menuntut ilmu, kana fi sabilillah hatta yarji'a. Dia dianggap bagaikan orang yang jihad di jalan Allah. Zaman Rasulullah dulu orang berjihad angkat pedang. Ada namanya perang Badar, ada namanya perang Uhud, ada namanya perang Khandaq. Mereka berperang. Apa perperangan? Perperangan itu menumpahkan darah. Ada yang meninggal dunia, ada yang cacat. Susah atau tidak berperang itu? Susah. Tapi kata Rasulullah, ada orang yang semisal orang yang fisabilillah. Siapa mereka? Man kharaja fi talabil ilmi kana fisabilillah hatta yarji'a. Jadi ananda-ananda semua, orang-orang tua kami yang melangkahkan kaki dari rumah tadi menuju masjid ini, kita niatkan untuk menuntut ilmu. Itu kata Rasulullah bagaikan orang yang fisabilillah. Alhamdulillah. Ananda kami semua, ibu bapak yang Allah muliakan, dari segala apapun yang kita kerjakan, amalan, perbuatan, semuanya bergantung kepada niat. Apa? Niat. Maka dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini digelar dengan Abi Hafsin. Siapa? Abi Hafsin. Kenapa digelar dengan Abi Hafsin? Disebut sebagai singa perang. Disebut seorang singa. Kenapa disebut dengan singa Umar bin Khattab ini? Karena Umar bin Khattab itu seorang yang selalu menang ketika bergulat. Dulu ada di Makkah itu pasar.
Kalau di kita di sini ada pasar Merbau, pasar Bunut, pasar Ransak. Di Mekah itu ada namanya pasar Ukaz. Yang ketika itu setiap tahunnya pertandingan yang selalu menang gulat itu Umar bin Khattab, maka disebut dengan singa. Beliau inilah yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imman nawa, dan segala sesuatu akan didapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi antum semua kalau datang di sini niatnya main-main, ya dapat main. Kalau niatnya untuk temu teman, ya dapatnya bertemu teman. Tapi kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka mendapat Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah, faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul, siapa orang yang hijrahnya, yang perjalanannya untuk Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Barang siapa perjalanannya tujuannya untuk dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Maka ananda semua ketika melangkah dari rumah, ambil wudu, niatkan dalam hati betul-betul untuk karena Allah. Niat ini bagaimana? Kata ulama yang mensyarah daripada kitab Arba'in yang mengenai hadis innama a'malu binniyat ini, disebut an-niyatu mi'yar. Niat itu sebagai ukurannya. Kalau niatnya bagus, maka hasil amal ibadahnya bagus. Kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, kam min amalin yatasawwaru bisawwaratil a'malid dunya. Bisa jadi ananda-ananda ini perbuatan-perbuatan dunia. Contoh apa? Pakai baju, bercermin, makan, baca buku, apalagi jalan Honda. Tapi di dalamnya diniatkan karena Allah, dimulai dengan bismillah, maka mendapat pahala. Maka ketika kita mau tidur, doanya bismikallahumma ahya wa bismika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau belajar, doa juga. Kenapa? Supaya kita tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ananda kami semuanya, bahwa niat ini mi'yarun. Niat itu sebagai tanda ukuran amalan kita. Maka betul-betul niat. Dalam sholat kita niatnya kapan? Sebelum takbiratul ikhram dan juga takbiratul ikhram. Kapan takbiratul ikhram itu? Takbir yang pertama, Allahu Akbar. Kata Imam Syafi'i, kita harus memasukkan niat ketika Allahu Akbar. Umpama tikar mau sholat maghrib, Allah. Sebelumnya kita usolli maghribi bilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ketika Allahu Akbar, ananda semua dalam hatinya, sengaja saya sholat maghrib menghadap kiblat 3 rakaat makmuman karena Allah Ta'ala. Kalau terlalu panjang, kita gini, Allah, sengaja saya sholat maghrib mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi masuk seperti itu. Maka ulama, maksud dari niat ini artinya kata ulama kalau secara bahasa al-qasdu. Niat itu apa? Menyengaja. Secara istilah al-qasdu syai' muftarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu perbuatan disertai dengan azam dari hati. Umpama kafa,
kafa niat mau baca Quran ke Masjid Al-Ikhlas malam Sabtu. Niat dalam hati itu, tapi disertai dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Berangkat ke masjid. Umpama pikir niat dari rumah, sudah pakai baju, sudah ganteng-ganteng, mau menuju Masjid Al-Ikhlas. Di dalam hati ini, saya niat betul mau menghafal Al-Quran. Tiba-tiba di tengah jalan ada kawan yang ngajak, mainlah kita, tak usah ke Masjid Al-Ikhlas. Belok dia. Apakah sudah terhitung niat atau tidak? Sudah terhitung niat. Asalkan apa? Asalkan sudah ada dibarengi oleh amal, oleh perbuatan. Tapi kalau di rumah, Anda semua sambil main game, nanti malam saya niatlah untuk pergi mengaji, tapi main game terus, itu belum masuk niat, itu baru masuk kepada azam, itu belum dimasukkan sebagai pahala. Tapi kalau adit sudah pakai rapi, ganteng, mau ke masjid, tiba-tiba jatuh, kena pula tai kerbau, tak jadi ke masjid, sudah menggadi niat. Jadi ananda kami, Bapak Ibu, ya Allah muliakan, insya Allah kita akan berlanjut terus setiap malam Sabtunya mengenai fikih dan juga tasawuf. Tasawuf nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Adriandi Muharista, sementara fikih sendiri yang disampaikan oleh saya. Kita pembahasannya tidak lama, hanya sekitar 15 menit sebelum ananda-ananda kita ini menghafal Al-Quran. Baik, semuanya kita berdoa, doa kita semoga saudara-saudara kita di Gaza Allah angkat sakitnya, Allah jadikan Gaza tempat yang aman, Allah menangkan Gaza. Walikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسلامة وآمنا ورزقا كثيرا وحلالا طيبا إلى إخواننا مجاهدين في فلسطين. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم زين لساننا بتلاوة القرآن يا مولانا يا رب العالمين. اللهم مقبولا نياتنا وحاجاتنا ونيات وحاجات أمنا وأبائنا يا مولانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.